Lalu, pelaku mengajak SA masuk ke dalam hutan. Di sanalah aksinya dimulai. Pada saat itu juga, pelaku ini langsung mencekik SA dari belakang menggunakan kerudung dari SA ini. Tak cukup di situ, setelah tubuh SA ini lemas dan tak berdaya, pelaku ini langsung mendorong tubuh korban dari atas tebing. Setelah mendorongnya, pelaku ini langsung ngecek keadaan korban ini. Setelah dilihat, ternyata si korban ini masih hidup. Tanpa basa-basi, pelaku ini langsung mencekik lagi sampai SA ini benar-benar tewas. Halo guys, nama saya Andi, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh seorang wanita yang berusia 19 tahun di Kampung Baru Ciberuk, Serang, Banten pada tanggal 18 April 2025. Nah, wanita ini ditemukan tewas secara mengenaskan di mana keadaan jasadnya itu tidak berkepala, tanpa kedua kaki dan bahkan tanpa tangan. Nah, pelaku merupakan pacarnya sendiri yang tidak mau bertanggung jawab dari hasil hubungan gelap mereka berdua. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Namanya Mulyana, merupakan seorang pria yang berusia 23 tahun saat ini. Dia juga merupakan salah satu warga dari Kampung Baru Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Nah, berdasarkan dari beberapa media yang beredar, ternyata Mulyana ini sosok anak yang pernah muncul dalam program YouTube Trans 7 pada 8 tahun yang lalu. Pada masa kecilnya, ternyata Mulyana ini hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Karena kedua orang tuanya ini bercerai pada saat ia baru menginjak usia 2 tahun. Nah, sejak itu juga Mulyana ini dirawat oleh nenek dan kakeknya yang berprofesi sebagai pembuat opak. Keseharian Mulyana ini setelah pulang sekolah, ia ini membantu neneknya untuk berjualan opak dengan penghasilan Rp20.000 sampai Rp30.000 rupiah. Siapa sangka, bocah yang dulunya sering membantu neneknya berjualan opak, sekarang menjadi tahanan polisi. Pada tanggal 19 April 2025, Mulyana ini ditangkap oleh polisi karena ia menjadi tersangka pembunuhan dan memutilasi seorang wanita berinisial SA yang berusia 19 tahun dalam keadaan mengandung. Mulyana dan SA ternyata menjalani hubungan. Nah, hubungan mereka berdua pun diketahui saat kasus pembunuhan ini mencuat. Nah, di sini saya tidak mendapatkan informasi yang lebih detail sejak kapan mereka ini berpacaran. Yang jelas, dalam hubungan mereka berdua ini menghasilkan janin di dalam tubuh SA. Awalnya, SA ini belum mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Beberapa bulan kemudian, SA ini mulai mengalami gejala-gejala bahwa ia sedang hamil. Lalu SA ini menyadari hal itu. Kemudian, SA ini memastikan hal tersebut dan ternyata ia betulan hamil. Setelah mengetahuinya, SA ini langsung memberitahu kekasihnya yaitu Mulyana. Karena SA ini tahu itu hasil perbuatan mereka berdua, jadi di sini SA ini meminta pertanggungjawaban agar Mulyana ini menikahinya. Setelah mendengarkan bahwa SA ini hamil, tentunya Mulyana tampak pusing dan ia langsung merencanakan sesuatu bagaimana caranya agar ia tidak menikahi si SA ini. Setelah ia sudah menyusun rencananya, pada tanggal 13 April 2025, Mulyana ini mengajak SA keluar untuk membeli bakso sambil membahas masalah kehamilan ini. Tentunya SA ini mau-mau saja, dengan harapan kekasihnya mau menikahinya. Lalu Mulyana menjemput SA di kediaman rumah kakeknya di kawasan Cinangka. Setelah memakan bakso, nah pelaku ini mengajak SA ke beberapa lokasi untuk membahas masalah kehamilan ini. Dengan alasan tidak mungkin mereka berdua ini membahas masalah tersebut di tempat yang ramai. Nah, di sini tentunya SA ini nurut-nurut saja dengan perkataan si pelaku. Lalu diajaklah SA ini keliling-keliling menggunakan sepeda motor. Karena dari awal si pelaku ini ingin mengajaknya di tempat sepi. Jadi, pelaku ini meminta ke korban untuk mengantar pelaku ke kawasan Gunung Kupa dengan dalih melakukan transaksi COD. Mungkin dari awal si pelaku ini ingin berniatan untuk menggugurkan kandungan itu. Nah, dalam perjalanan menuju Gunung Kupa, si SA ini kembali mendesak pelaku untuk bertanggung jawab dan meminta dinikahi. Karena tertekan, seketika pelaku emosi dan di sini pelaku benar-benar niat untuk membunuh si SA ini.
Di sini, pelaku mengajak korban ke tempat sepi di area perkebunan karet. Dan pelaku bilang ke korban ini ingin bicara lebih serius di tempat tersebut. Dengan polosnya, SA ini tetap nurut saja dan tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap Mulyana. Lalu pelaku mengajak SA masuk ke dalam hutan. Di sanalah aksinya dimulai. Pada saat itu juga, pelaku langsung mencekik SA dari belakang menggunakan kerudung dari SA. Tak cukup di situ, setelah tubuh SA ini lemas dan tak berdaya, pelaku ini langsung mendorong tubuh korban dari atas tebing. Setelah mendorongnya, pelaku ini langsung ngecek keadaan korban ini. Setelah dilihat, ternyata si korban ini masih hidup. Tanpa basa-basi, pelaku langsung mencekiknya lagi sampai SA ini benar-benar tewas. Dengan rasa panik, pelaku ini langsung pulang ke rumah dan mengambil golok. Kemudian pelaku ini kembali lagi ke tempat kejadian itu untuk memutilasi tubuh dari korban menjadi beberapa bagian. Nah, tujuannya itu pelaku ini ingin menghilangkan jejak dan agar jasad korban ini tidak bisa dikenali. Setelah sampai di lokasi, pelaku ini langsung mengeksekusi jasad dari tubuh korban. Nah, pelaku ini langsung memenggal bagian kepala, kedua kaki, tangan, dan bagian dari perut korban. Lalu, beberapa bagian tubuh korban dimasukkan ke dalam karung. Karena karung yang ia bawa ini tidak cukup membawa potongan yang lain, jadi beberapa potongan tubuh korban itu ia tutup menggunakan daun pisang dan tumpukan kayu yang ada di sana. Untuk potongan yang di dalam karung, ia buang ke aliran sungai di sekitaran sana. Setelah semuanya selesai, pelaku ini langsung pulang ke rumahnya dan menjalani kegiatan sehari-harinya. Disinilah awal mula kasus ini mulai terungkap. Pada tanggal 18 April 2025 yang bertepatan di jam 5 sore, ada seorang warga kampung Ciberuk tengah melintas di hutan karet tersebut. Lalu ia ini melihat tumpukan yang aneh tertutup daun pisang dan kayu. Karena penasaran, ia langsung memeriksa tumpukan tersebut. Hendak membuka tumpukan itu dari daun pisang dan kayu, seketika ia ini langsung terkejut dengan penemuan jasad wanita tanpa kepala, kaki, dan tangan. Tanpa berpikir panjang, ia ini langsung melaporkan ke polisi. Setelah mendengarkan laporan itu, polisi ini langsung bergegas mendatangi lokasi itu. Kemudian polisi langsung melakukan olah TKP. Lalu, polisi juga mencari bagian tubuh dari korban dan dibantu oleh warga setempat. Kepala dan kaki korban ditemukan tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut. Nah, di sisi lain, sebelum ditemukan jasad korban, ternyata keluarga korban ini sudah mencari korban kemana-mana. Bahkan keluarga korban ini sempat menanyakan ke Mulyana, yaitu si pelaku. Karena keluarga korban ini tahu bahwa korban ini terakhir kali pergi sama si pelaku ini. Jadi keluarga korban ini meminta ke pelaku datang ke rumah untuk memintai keterangan SA. Pada saat ditanya keberadaan korban, di sini pelaku tentunya tidak mengaku. Dan keluarga korban pun langsung melaporkan ke polisi, tetapi belum ada hasilnya juga. Setelah mendengarkan kabar ditemukan mayat seorang wanita di perkebunan karet, keluarga korban langsung bergegas ke TKP. Keluarga korban mencoba untuk mengenali jasad korban dengan ciri-ciri yang sama dengan SA. Lalu keluarga mengakui bahwa jasad yang ditemukan dalam keadaan sudah termutilasi itu memang benar jasad itu adalah SA. Nah, di sini keluarga korban pun langsung menceritakan semuanya ke polisi bahwa SA ini terakhir kali pergi bersama Mulyana. Setelah itu, SA ini tak kunjung-kunjung pulang. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga, polisi langsung mendatangi Mulyana dan menanyakan tentang SA ini. Tiba-tiba si pelaku ini mengaku bahwa ia memang yang membunuh SA dan jasad yang ditemukan itu memang betul jasad dari si SA ini. Setelah mengakui perbuatannya itu, lalu polisi ini membawa pelaku ke tempat kejadian pembunuhan itu. Dan polisi ini meminta pelaku menunjukkan tempat di mana ia membuang potongan tubuh dari korban. Nah, si pelaku ini langsung menunjukkan lokasi itu. Kemudian polisi ini menemukan beberapa bagian dari tubuh korban. Saat ini, pelaku sudah ditahan di Rutan Polres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas semua perbuatannya, pelaku ini dijerat pasal 338 KUHP pidana. Ancaman paling lama 15 tahun penjara. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini.